Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah salatan wa salaman ala rasulil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, ini mungkin pertemuan perdana ya. Saya belum pernah masuk di kelas ini ya. Betul nggih? Bapak Ibu? Betul, Bu. Oke. Nah, kebetulan kita akan bertemu dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ya, ataupun BK ya. Baik, insya Allah 2 minggu yang akan datang, saya mungkin nggak tahu nih, tadinya pengen ngajar agak siang ya, tapi ternyata kemudian ada kegiatan validasi ban PDM, kemudian minggu depan, Jumat mungkin saya dalam perjalanan ya, mohon doanya, insya Allah ada penelitian di Tunisia, Maroko, dan Turki. Sampai Jumat depannya lagi gitu. Jadi tapi kalau menggunakan asinkronus insya Allah bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal kemudian nanti mohon maaf bila kemudian saya memberi tugasnya nanti misalnya lebih awal gitu ya. Tapi Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan waktunya kan begitu ya. Nanti di sela-sela itu insya Allah kalau asinkronus masih bisa dilaksanakan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menampilkan PPT ya. Sudah terlihat belum? Sudah. Baik, agenda kita harapannya 3 hal ini. Tapi kalau masih ada waktu, nanti kita tambah sedikit dengan teknik menulis artikel ya. Bapak dan Ibu, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Tapi mungkin saya memperkenalkan diri saja ya. Biar kemudian nanti Bapak Ibu satu-satu lumayan banyak ya. Biar kemudian kita bisa tidak wasting time gitu ya. Untuk kemudian berlama-lama untuk perkenalan. Nah, ini profil saya Bapak dan Ibu sekalian. Ini anak saya sudah besar sebetulnya ya. Ini foto lama ya. Saya S1 dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, memang alumni dari sini jurusan Bahasa Arab. S2 saya mendapatkan program beasiswa dari Diktis, kemudian PNS juga dapat programnya langsung gitu ya. Semester 3 sudah mendapatkan jatah untuk pegawai negeri di YIN Tulungagung. Karena Surabaya itu punya filial, dulunya filialnya UIN Tulungagung gitu ya. Nah, kemudian S3 di UIN Jakarta, ngambil kajian Islam, tapi fokusnya pada psikologi gitu ya. Lalu 1 tahun saya mendapatkan postdoc di Australia untuk kajian psikologi Islam. Nah, ini email saya dan juga WA saya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kontrak belajar kita nanti harapannya seperti ini. Monggo ditelaah bareng-bareng ya. Nanti teman-teman semua untuk presensi atau kehadiran mulai dari hari ini silakan ya PIC ataupun penanggung jawab kelas untuk mencatat siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Nanti reporting di akhir ya, dibuat tabel. Siapa yang hadir, kemudian tugasnya apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman dibagi-bagi nih dari 39 itu ya. Dari 39 siapa yang nanti akan mengambil tugas untuk menulis buku. Jadi nanti kalau menulis buku itu karena RPS-nya nanti akan saya bagikan ada 16 kali pertemuan misalnya begitu ya. 16 kali pertemuan dengan UTS dan UAS, teman-teman nanti mulai menulis dari tema yang pertama sampai terakhir. Kalau 16 dikurangi UTS UAS berarti ada 14 materi, 1 orang 1 materi gitu ya. Lalu kemudian menulis paper dan presentasi. Jadi selain menulis buku, Bapak Ibu mulai minggu depan sudah mulai nih tugasnya menulis makalah gitu ya terkait dengan tema yang akan dilakukan minggu depan. Bukan hanya makalah, tapi juga teman-teman diupayakan membuat video presentasi tentang makalah itu. Jadi pastikan videonya nanti ada wajahnya Bapak Ibu, kan begitu ya. Ada PPT yang dipresentasikannya gitu ya. Jadi 2 nih tugasnya presenter. Membuat makalah tentang materi, ambil aja dari kompilasi beberapa tema, kemudian kasih daftar pustakanya. Kemudian juga mempresentasikan itu yang direkam melalui Zoom ataupun media yang lain ya. Pastikan ada gambar ataupun wajah Bapak Ibu dan juga ada PPT ya, word ataupun kata-kata yang diungkapkan di dalam tulisan yang ada di video itu ya. Dan sisanya nanti adalah teman-teman diharapkan punya skill untuk menulis riset mini tentang bimbingan konseling dalam bentuk artikel.
artikel yang harapannya bisa layak publish di jurnal, ya. Nah, ini nanti saya akan ajarkan Bapak Ibu tentang teknik bagaimana menulis artikel, ya. Kemudian UTS dan UAS. Nah, untuk penulisan artikel nilainya akan sangat maksimal kalau kemudian Bapak Ibu bisa menyelesaikannya sebelum UAS. Ya, kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikannya sebelum UAS, nilainya pasti akan lebih tinggi daripada penulis buku ataupun presenter, ya, yang presentasi, ya. Nah, kalau kemudian belum selesai dan tidak pernah konsultasi, pastinya tidak bisa lulus, karena 45%. Tapi kalau konsultasi tapi belum selesai, tapi sering konsultasinya, itu akan kami pertimbangkan untuk lulus, tapi nilainya tidak maksimal. Ya, makanya kemudian yang ini agak lumayan berat, Bapak Ibu, cari orang-orang yang kira-kira punya apa ya, mental yang kuat, ya, jiwa pembelajar, ya, open minded pikirannya, tidak cepat sakit hati bila kemudian diminta untuk merevisi berkali-kali, gitu ya. Punya semangat juang yang tinggi. Nah, ini penulis artikel, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk untuk sekilas berbicara tentang bimbingan konseling? Monggo disilakan kalau ada pertanyaan. Tidak, Ibu, lanjut. Lanjut. Oke, berarti setuju ya? Namanya kontrak kan gitu ya. Kontrak kita bergen Bapak Ibu. Mau mengilai ta'ala, Bu. Oke, lillahi ta'ala itu nanti Jabariyah, Pak. Baik. Apa itu bimbingan konseling? Jadi bimbingan konseling itu Bapak Ibu terdiri dari dua kata, bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri sebetulnya memang awal mulanya dari bukan negara Indonesia, dari luar, ya. Guidance, artinya guidance itu membimbing, menuntun, membantu. Jadi bimbingan itu artinya adalah bantuan. Bantuan yang diberikan oleh individu kepada individu yang lain, ya. Nah, bantuan ini ya gitu ya, sebetulnya lebih bersifat insidental gitu ya. Ya, bersifat insidental, bukan bermakna dalam konteks bimbingan. Jadi bimbingan sendiri itu maknanya lebih luas daripada bantuan. Kalau bantuan itu bisa apa saja Bapak Ibu, ya, misalnya seorang guru sebagaimana dikatakan oleh Helen, ya, membantu siswa menjawab soal-soal ujian. Nah, ini bukan dalam konteks bimbingan, tapi bantuan yang diberikan secara teknis oleh seorang guru, ya. Karena pemaknaan bimbingan itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Guidance is continuous process of helping the individual develop to the maximum of his capacity in the direction most beneficial to himself and to society. Jadi bimbingan itu adalah bantuan betul, tapi berkesinambungan, bukan instan, bukan insidental ketika itu kemudian selesai. Ada prosesnya kan begitu ya, ada tahapan-tahapannya gitu ya, dan orientasinya adalah untuk mengembangkan kemampuan individu sehingga kemudian dia bisa bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat. Karena seringkali peserta didik itu kurang bisa paham tentang dirinya, kurang bisa mengkonsepsikan dirinya secara positif kan begitu ya. Makanya kemudian dia seringkali mengalami dinamika, gesekan-gesekan ketika melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, bimbingan itu adalah dalam proses itu. Agar kemudian dia paham tentang dirinya, tahu lingkungannya, bagaimana beradaptasi dan mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini pembimbingan ya. Hal yang sama dikatakan oleh Scherzer dan juga Stone ya. Guidance is the process of helping individual to understand themselves and their world, katanya gitu. Sama ya. Bimbingan itu proses membantu individu untuk tahu diri dan juga dunia yang ada di sekitarnya. Nah, Muhammad Surya mengatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang terus-menerus, nah gitu ya, dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam memahami diri. Jadi kan seringkali seseorang itu kalau kemudian tidak dimaknai, diberikan pemaknaan tentang siapa dirinya kan begitu ya, dia kadang-kadang tidak aware, tidak sadar ya. Sebetulnya dia punya potensi, tapi kemudian dia denial terhadap potensi yang ada pada dirinya sendiri. Nah, ketika kemudian seseorang denial terhadap potensi diri, maka kemudian dia seringkali tidak percaya pada
potensi diri dan akhirnya kemudian tidak mencapai goals yang diinginkan. Ya, tujuannya tidak tercapai karena dia nggak paham bahwa dia itu sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, proses bimbingan ini adalah untuk membuat dia itu punya pemahaman. Karena dia punya pemahaman tentang diri, maka kemudian ke depannya dia punya kemandirian untuk kemudian memutuskan, nah gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah ini, jadi bimbingan itu mau tidak mau nanti dalam prosesnya itu adalah memberikan alternatif kepada dia, menyadarkan dia bahwa dia punya potensi, dia juga punya kekurangan diri, kan begitu ya, untuk kemudian dilengkapi, dikuatkan potensinya dan lain sebagainya. Ya, nah bimbingan itu adalah proses untuk memberikan bantuan itu, ya. Hal yang sama juga dikatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang secara terus-menerus sistematis oleh konselor kepada individu. Sistematis itu kan terstruktur ya Bapak Ibu ya, jadi tidak insidental. Pak Nur Hadi butuh uang misalnya gitu, Bu Septi minjem dong, nah itu bukan bimbingan, namanya bantuan doang ya, karena saat itu, dan orientasinya bukan material gitu ya, tapi lebih berorientasi psikologis. Karenanya kemudian bimbingan itu sifatnya lebih bersifat preventif, mencegah agar kemudian itu tidak terjadi potensi destruktif kepada peserta didik, gitu ya. Nah, sementara itu teman-teman, untuk konseling sendiri itu berasal dari bahasa Latin, consilium, bersama, berbicara gitu ya, memberikan nasihat, anjuran, pembicaraan. Jadi kalau bimbingan itu lebih pada potensi kita untuk memberikan bantuan, sementara kemudian bagaimana cara memberikan bantuan itu, nah konselinglah kemudian medianya. Melalui konseling kita berdialog, melalui konseling kemudian kita bisa bertukar pendapat dan gitu ya, kita bisa memberikan alternatif pilihan kepada peserta didik dengan konsekuensi masing-masing. Jadi konseling itu lebih bersifat mediumnya untuk kemudian menyampaikan bagaimana bantuan itu bisa diberikan. Berg dan Staver mengatakan bahwa counseling denotes a professional relationship between a trained counselor and a client. Jadi counseling itu adalah hubungan yang profesional, bukan asal ya, yang itu terjalin antara klien dan juga konselor yang memang sudah terlatih. Jadi kalau saya misalnya menjadi konselor, saya belum begitu terlatih kan begitu ya, harus ada pelatihannya yang tersertifikasi, itu dikatakan konselor ya. Makanya dikatakan profesional ya, profesional itu pasti ada kualifikasinya, ada kompetensi yang kemudian dibuktikan dengan adanya sertifikat ya. This relationship usually person to person, although it may sometimes involve more than two people. Ya, jadi hubungan ini biasanya boleh individual face to face, satu bagi satu, ataupun kemudian lebih dari dua orang. Klasikal misalnya dalam kelas kita lihat bahwa ada masalah bullying yang terjadi dan pembullyingnya ada beberapa orang, maka kemudian kita bisa memberikan counseling kepada pelaku bullying itu mungkin lebih dari satu orang, dua atau lebih, nah gitu ya. Nah ini adalah dikatakan sebagai hubungan di mana konselor dengan konseli itu terjalin komunikasi dan itu bisa satu ataupun lebih dari dua orang. It is designed to help client to understand and clarify their views of their life space ya. Yang sama kayak tadi ya, membantu individu untuk paham tentang dirinya, pola pandangnya kan begitu ya. And to learn to reach their self-determined goals. Jadi keinginan dari bimbingan ini adalah agar kemudian setelah dia tahu diri, kemudian dia juga bisa menentukan goals-nya, tujuannya apa gitu ya. Melalui meaningful, well-informed choice ya. Dengan kemudian apa yang dipilih itu ditawarkan oleh konselor kepada konseli dengan konsekuensi-konsekuensinya, maknanya apa kan begitu ya, agar kemudian problem-problem yang dihadapi ataupun kemudian konflik-konflik emosional, interpersonal yang ada pada dirinya itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Kemudian American Personal and Guidance Association dalam Tohirin itu mengatakan bahwa konseling merupakan hubungan secara profesional antara seorang konselor dan klien yang mencari bantuan agar klien dapat mengatasi kecemasan. Nah ini karena masalahnya psikologis ya, bukan masalah material ya, psikologis, dan mampu mengambil keputusannya sendiri atas pemecahkan masalah yang dihadapinya.
Jadi intinya nanti kalau kita benar-benar misalnya diminta untuk kalau di sekolah itu tidak ada misalnya memang orang yang punya kualifikasi BK dan kita diminta untuk sebagai asisten ataupun juga diminta bantuannya, maka kemudian dipastikan bahwa kita tidak mendikte sebuah alternatif solusi, tapi kita menawarkan, mengarahkan, menawarkan alternatif kepada peserta didik mana yang akan dipilih. Tapi pastikan bahwa dia paham kenapa dia memilih A, B, dan C, dan D dengan konsekuensi masing-masing dari pilihan yang dia ambil, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tujuan bimbingan konseling, ya. Karena memang skopnya itu dalam konteks pendidikan, PAI, ya, maka kemudian tujuannya adalah pasti untuk siswa. Kalau di jurusan FDKI itu ada namanya BKI, Bimbingan Konseling Islam. Dia tidak diorientasikan ke dunia pendidikan, tapi di lapas misalnya ya, lembaga pemasyarakatan, di majelis taklim dan lain sebagainya ya. Jadi orientasinya di luar kependidikan ya. Nah ini karena konteksnya di PAI, maka kemudian orientasinya pasti bagaimana memperkuat Bapak Ibu dalam konteks bimbingan konseling di sekolah ya, membantu siswa agar dia dapat mengatasi kesulitannya, permasalahan yang dihadapi dan mengarahkannya pada kebaikan secara cermat, mampu mengembangkan diri, tahu kira-kira bagaimana mengambil sikap gitu ya, paham konsekuensi atas pilihan yang dia ambil ya. Ada beberapa tujuan dari konseling: menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku, meningkatkan hubungan antar perorangan dan pembinaan kesehatan, karena tidak semua peserta didik itu mampu menjalin relasi yang baik antar teman gitu ya. Jangan-jangan ada circle-circle kan gitu ya di kelas gitu kan, dan itu mau tidak mau memarginalisasi beberapa kelompok yang lain kan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tugas kita bersama karena memang kasus ya bullying, kekerasan apapun yang ada di sekolah itu mungkin saja karena kita tidak kuat untuk memberikan pengawasan dan edukasi yang tepat untuk peserta didik kita ya. Meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah, menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan, meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan, sebagaimana yang tadi saya katakan. Ini fungsi dari bimbingan konseling ya. Fungsi dari bimbingan konseling itu ada banyak Bapak Ibu, diantaranya adalah fungsi pemahaman. Jadi bimbingan konseling itu bisa memberikan pemahaman kepada semua pihak gitu ya, agar kemudian kita bisa mengembangkan siswa untuk kemudian paham tentang diri, paham tentang lingkungannya, dan kemudian bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada juga fungsi preventif, di mana kemudian konselor itu berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan gitu ya, mengantisipasi, memitigasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ya, supaya kemudian itu tidak dialami oleh konseling. Kemudian yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Jadi bimbingan konseling itu diharapkan bisa mencoba untuk memecahkan, mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi fungsi perbaikan ini diharapkan menghasilkan terpecahnya ataupun teratasnya berbagai permasalahan yang secara psikologis dihadapi oleh siswa. Yang terakhir adalah fungsi pengembangan. Jadi orientasi daripada bimbingan konseling ini adalah lebih pada bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memfasilitasi perkembangan konseli gitu ya. Konseli itu orang yang klien yang kita berikan konselingnya ya. Nah, kemudian dia mampu untuk mengembangkan kepribadiannya. Jadi kemampuan berkembang atau tidaknya itu kan sepanjang hidup ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya dalam posisi mereka sebagai peserta didik, kita secara individual juga sama ya, akan selalu berproses menjadi lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari sebelumnya, ke depan harus lebih baik dari hari ini, kan terus-menerus seperti itu ya. Makanya kemudian orientasi akhirnya adalah ada perubahan tingkah laku, ada kemampuan untuk mengembangkan kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Fungsi yang lain adalah penyaluran. Jadi tidak semua ya peserta didik itu misalnya setelah SMK gitu ya atau SMA aliyah itu punya perspektif ke arah masa depan. Kira-kira nanti saya akan lanjutnya kemana ya?
ngambil jurusan ataupun program studi apa ya, kan begitu ya. Karirnya ke depan apa, kan begitu ya. Nah, cita-cita mereka itu masih absurd ya, masih bias, belum jelas gitu ya. Maka kemudian BK juga bisa Bapak Ibu untuk membantu adik-adik kita untuk bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat, kan begitu ya. Sehingga kemudian nanti jurusan ataupun program studi yang diambil itu memang berdasarkan minat, bakat, dan keahliannya ya. Kemudian fungsi penyesuaian. Jadi memang orientasi dari bimbingan konseling sendiri adalah agar kemudian peserta didik itu bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, ya, memahami dirinya, ya, punya self awareness, apa kira-kira kekurangan diri, apa kelebihan diri, dan bagaimana kemudian dia bisa melebur, ya, berbaur dengan lingkungan sekitar secara dinamis dan konstruktif, ya. Karena seringkali proses adaptasi itu tidak mudah, ya, ketika anak-anak mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ya. Kemudian fungsi fasilitasi. Jadi bimbingan konseling ini mencoba untuk yang tadi itu ya, untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk punya kesadaran bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemeliharaan, menjaga diri, mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam diri ya, untuk dipelihara kalau kemudian mereka merasa bahwa saya seringkali sekarang ini melihat banyak sekali YouTube yang kemudian menghadirkan perspektif positif tentang diri ya. I am rich. Pernah dengar nggak Bapak Ibu ya? YouTube itu menarik tuh ya. Jadi YouTube lagu-lagu yang mendorong individu agar tahu bahwa saya itu orang kaya, saya itu orang bahagia, saya itu dicintai oleh banyak orang, kan begitu ya. Nah itu adalah self awareness ya. Membangun diri, mempertahankan diri untuk selalu berpikir positif. Dari pikiran yang positif kita akan merasa bahwa diri kita itu dihargai, yang akhirnya kemudian punya tindakan yang positif pula ya. Nah, kemudian untuk dunia pendidikan sendiri ya, jadi bimbingan konseling itu adalah bagaimana Bapak Kepala Sekolah dan juga dibantu oleh para guru, staf gitu ya, untuk kemudian bisa menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Makanya kemudian di beberapa sekolah sekarang ini merasa bahwa bimbingan konseling itu adalah hal yang niscaya dan perlu, makanya kemudian mulailah dibuka lowongan-lowongan pekerjaan khusus untuk konselor di dunia pendidikan. Kalau dulu kan jurusan PAI sudah merangkap ya, dianggap ahli spiritual ya, suka baca doa ya Pak ya, menenteramkan sehingga kemudian beberapa guru PAI itu dianggap bisa menjadi konselor. Padahal yang tadi itu, konselor itu haruslah orang yang memang kualifikasi pendidikannya adalah BK, punya kompetensi ataupun sertifikat dengan latihan-latihan bagaimana kemudian melakukan praktek bimbingan dan konseling ya. Nah ini asas-asasnya Bapak Ibu, kalau dalam praksisnya nanti Bapak Ibu dilibatkan untuk kemudian menjadi asisten BK misalnya begitu ya, hal yang pertama dan utama dia harus Bapak Ibu ketahui adalah kerahasiaan. Jadi pastikan misalnya kalau kemudian kita dipercaya dan anak-anak curhat permasalahan mereka, maka kemudian kita tidak boleh ya membuka kerahasiaan itu ke publik ya. Maka kemudian kita harus jaga rapat-rapat kan ya, sehingga kemudian menimbulkan rasa percaya bagi adik-adik peserta didik itu untuk kemudian bisa terbuka ya untuk mau dikonseling oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kedua adalah asas kesukarelaan ya. Jadi tidak ada paksaan, konseling datang karena memang dia punya keinginan untuk membawa masalahnya, mencoba untuk terselesaikan permasalahan tersebut lewat dialog dalam proses konseling dengan Bapak Ibu ya. Asas keterbukaan pastinya kemudian Bapak Ibu harus punya skill bagaimana kemudian peserta didik itu bisa terbuka, open, tidak ada yang ditutup-tutupi, karena kemudian tawaran alternatif solusi itu akan susah untuk kemudian diberikan kepada peserta didik ketika kemudian dia belum terbuka secara keseluruhan terkait dengan permasalahan yang dialami. Selanjutnya adalah asas kekinian, jadi permasalahan-permasalahan yang dicurhatkan oleh peserta didik kalau bisa diarahkan bahwa itu haruslah berangkat dari permasalahan yang ada saat ini, bukan permasalahan yang ada pada masa lalu. Ya, meskipun misalnya dalam prosesnya apa yang terjadi hari ini adalah dampak dari masa lalu, tapi kemudian kita perlu untuk bisa memahami melalui teknik konseling yang baik
bagaimana itu punya dampak terhadap hari ini dan masalah psikologis apa yang muncul hari ini. Selanjutnya adalah asas kemandirian. Jadi fokus BK itu adalah bagaimana membuat individu itu tidak bergantung terus-menerus ketika menghadapi permasalahan. Dia kita kasih kail untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, makanya kemudian proses dialognya itu memang harus punya keterampilan untuk kemudian men-trigger mereka bahwa mereka itu adalah individu yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanyalah membantu untuk menguatkan psikologinya agar mereka percaya diri dan punya kemampuan kemandirian untuk menyelesaikan masalah tidak bergantung kepada orang lain, termasuk kepada konselor. Asas kegiatan dalam prosesnya ya pasti ada proses kegiatan, ada dialog untuk kemudian kita mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Treatmentnya apa yang dilakukan hari ini, ke depannya apa, ada progres apa, kan begitu ya. Nah itu selalu dilakukan evaluasi. Makanya kemudian basis dari bimbingan konseling adalah kegiatan. Bukan sekedar orally komunikasi ya, tapi kita lihat aksinya seperti apa. Apa yang sudah didialogkan itu apakah kemudian diimplementasikan dalam dunia nyata, kesehariannya, aktivitas berikutnya ataupun tidak. Lalu asas kedinamisan ya. Upaya layanan BK itu menghendaki terjadinya perubahan ya, dinamis ya. Karena harapannya adalah individu itu tahu dan kemudian ada perubahan perilaku dan mindset. Makanya kemudian harus dinamis, harus ada progres ya ke arah yang lebih baik lagi. Keterpaduan ya pasti karena kemudian BK ini bukan hanya terkait dengan kognisi dia paham tentang dirinya, tapi juga secara afektif dia tahu bahwa ini loh yang harus dikerjakan dalam aksinya kemudian dia melakukannya. Jadi keterpaduan antara pikiran, afeksi dan juga psikomotorik itu adalah hal yang terpadu untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Normatif, BK tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jangan sampai kemudian kita menginisiasi, menawarkan alternatif, tapi ternyata kemudian tawaran alternatif pemecahan masalah yang kita tawarkan itu ternyata ada benturan ya dengan hak asasi manusia, ada benturan dengan hukum adat setempat, ataupun juga dengan norma agama. Asas keahlian, karena usaha BK itu profesional, makanya kemudian dia sistematik, ada tahapannya, terukur gitu ya, dan selalu dicatat oleh konselor apa yang harus dilakukan sekarang, ada berapa kira-kira proses konseling yang harus dilakukan, kan begitu ya. Nah itu teratur sekali Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi bukan insidental, ada masalah ini langsung penyelesaiannya seperti ini, nggak begitu. Ya, ada tahapan-tahapan proses karena kemudian dinamika psikologi peserta didik itu beragam. Makanya kemudian perlu kita cari tahu dulu, ya, menggali terlebih dahulu, kan begitu ya. Jangan-jangan nanti kalau kemudian kita instan memberikan masukan, nanti ternyata tidak sesuai, kan begitu ya. Makanya kemudian penggalian data terkait dengan cerita dari konseling itu harus lebih dalam, dan itu harus dituliskan secara sistematik, terstruktur, ada tahapan-tahapannya. Asas alih tangan ya. Jadi dalam proses konseling tidak selalu konselor itu sukses untuk menjalankan tugasnya ya. Ketika kemudian dalam satu kasus misalnya ada kasus kekerasan seksual misalnya begitu ya, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa menangani ini, dia perlu orang lain untuk kemudian mendampingi prosesnya, maka kemudian dia boleh ya mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas yang lain. Misalnya perlu nih campur tangan dari bidan, kan begitu ya. Perlu nih campur tangan dari pihak kepolisian, kan begitu, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika kemudian kita tidak bisa memecahkan masalah itu secara individual. Asas tutwuri handayani ya, jadi memang konselor itu harus menjadi teladan ya bagi konseli. Makanya kemudian dia tidak boleh mendikte, memaksa, dia benar-benar harus mendampingi gitu ya konseli agar kemudian dia nyaman ya, nyaman dan terbuka, dan kemudian ada progres dari proses konseling yang dilakukan. Prinsip-prinsipnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya, hampir sama dengan tadi asasnya ya. Nah ini skop kita Bapak Ibu, jadi ruang lingkup kita belajar nanti adalah ini. Kita akan mempelajari konsep dasarnya hari ini, lalu landasan pelaksananya seperti apa, ragamnya apa saja, sejarahnya, proses manajemen melakukan bimbingan konseling itu seperti apa,
bagaimana menjadi pribadi konselor itu, kan begitu ya. Macam-macam teori dan teknik dari bimbingan konseling, ada Gestalt, behavioristik, client center, jenis-jenisnya ya, keterampilan, dan juga kita akan berbicara tentang perspektif Islam bagaimana tentang bimbingan konseling, termasuk secara praksis implementasi BK di sekolah dan madrasah. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Cepat ya, karena waktu. Nanti soalnya habis itu. Sekali, Bu. Kenapa? Nyaman, padat, dan jelas sekali. Lihai Nanti banget. filenya akan saya kirim, insya Allah ya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa nanti sambil jalan karena ini masih landasan dasar aja. Oke, adakah pertanyaan tentang tugas? Jadi nanti tugasnya menulis artikel itu bicara tentang sekolah masing-masing akan lebih bagus Bapak Ibu. Ya. Nanti untuk menulis artikel harus konsultasi dulu dari sekarang judulnya, ya. Temanya akan berbicara tentang apa, kan begitu ya. Nanti saya akan tanya-tanya masalahnya apa di sana, kan begitu ya. Kenapa Anda akan menulis judul ini dan lain sebagainya. Lalu kalau kemudian temanya sudah Ibu ACC, kalian akan beranjak ke tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Kalau nggak ada, lanjut. Ya. Hah? Lanjut ah? Ayo tanya. Yo, boleh, silakan. Saya termasuk tugas. Suaranya kurang jelas, Mbak. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya terlambat Mas. Saya tugasnya kapan akan baik. Apakah suaranya jelas, teman-teman? Tidak Bu. Kurang jelas, Bu. Putus-putus, Bu. Nggak khawatir di Saya, tempat Bu. ini karena mau ujian. Dicatat aja, Mbak. Bisa nggak dicatat? Bisa ya? Kalau suaranya tidak terdengar, boleh dicatat. Mbak Yunila, mau nanya nggak? Oh, iya Bu, masalah tugas untuk buat artikel, saya mau nanya, berarti nanti kita akan, saya langsung ngajukan judulnya ke Ibu, gitu ya Bu? Japri. Oh, berarti langsung japri, jadi tidak melalui PJ lagi gitu ya Bu? Enggak dong. Mau PJ-nya kasihan, ngabisin pulsa. Bolak-balik. Nanti dari Ibu ke kamu lagi. Setuju, Ya, Bu. mau nanya Setuju, Bu. aja, Bu. Setuju. Nah, kalau mau dibuat WA group tersendiri untuk penulis artikel dari BK gitu ya, PJJ PAI BK gitu ya, boleh ya. Nanti Ibu Iya, akan Bu. share banyak hal terkait dengan bagaimana menulis artikel yang baik itu ya, mana yang kira-kira sudah sukses dari teman-teman untuk konsultasi ya. Iya. Itu nggih, Jadi Bu, nggih, Bu, tapi ada lagi Bu, saya mau nanya, kan tadi ada beberapa poin, ada yang menulis buku, terus ada yang mau buat artikel, nah itu tuh kita boleh minta sendiri atau PJ yang milih Bu? Oke, silakan diselesaikan dengan musyawarah. Oh gitu Bu, baiklah Bu. Ya Bu, itu aja Bu. Bergen ya Bu Yunila. Oh, saya kepengennya yang ini, boleh. Nanti tinggal PJ kemudian menyesuaikan ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama selesaikan secara adat saja ya. Baik Bu. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut. How to write an article. Bagaimana menulis artikel ya. Karya ilmiah itu macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Ada makalah ataupun paper, ini yang ditulis oleh presenter. Ini gampang banget ya. Tinggal ambil dari beberapa buku, dari internet, dari mana-mana, kemudian kalian kompilasi. Diatur aja tinggal, oh ini yang berbicara tentang pengertian, ini yang berbicara tentang ini, apa gitu, tinggal dirapiin begitu, referensinya diambil dari beberapa buku, kasih daftar pusaka, selesai. Nah itu namanya makalah. Oke.
Kalau skripsi dan tesis itu adalah karya ilmiah resmi yang kemudian kamu ajukan, kamu presentasikan di ruang sidang. Dan itu biasanya berdasarkan riset dan halamannya juga tebal. Tapi seringkali skripsi, tesis, ataupun disertasi itu hanya dibaca oleh kalian sendiri dan keluarga. Hanya terpajang aja tuh di lemari-lemari gitu ya. Dan jarang dibaca oleh banyak orang, tidak dipublikasikan. Makanya sekarang di beberapa perguruan tinggi itu tidak lagi menginginkan ada skripsi, tesis, ataupun disertasi. Mereka lebih ingin karya nyata yang impactful, yang punya impact, dampak, yang dibaca oleh banyak orang, yang kemudian bisa diambil kontribusinya, novelty-nya, temuannya dari karya itu kepada orang lain. Makanya kemudian skripsi, tesis, dan disertasi itu dialihkan menulis artikel. Dan artikelnya itu harus terpublikasi, terbit di jurnal terindeks. Di UMY misalnya, pengganti disertasi, mahasiswa tidak harus nulis proposal, disertasi nggak usah. Bisa nggak artikelnya itu terpublikasi di Scopus, jurnal terindeks Scopus? 3 buah. Di Cirebon masih 1 tuh, ya, baru cuma 1 yang disertasi. Kalau untuk S2 masih belum ya, belum ada panduan resminya, tapi beberapa tempat sudah tuh ya, Sinta 2 dan lain sebagainya. Ya. Makanya kemudian artikel tuh penting banget Bapak dan Ibu untuk dikuasai skillnya. Bukan hanya untuk kuliah ya, tapi juga untuk karir Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu nanti ke depannya mau jadi dosen seperti saya, artikel tuh penting banget ya. Bukan hanya banget, tapi saya ngomong banget ya. Saking penting bangetnya itu jadi banget ya. Bahkan terus terang Bapak Ibu, ada banyak calo gitu ya. Kalau dia pintar untuk menulis artikel, dia bisa mencari calo. Ya, calo. Siapa misalnya para guru besar itu sekarang ini kan tunjangannya kan sangat besar ya. Dan mereka itu nanti harus mengembalikan tunjangan itu kalau tidak punya artikel terindeks Scopus 3 tahun sekali minimal. Nah itu mereka kadang-kadang menjadi guru besar itu tidak selalu punya kemampuan untuk melakukan itu. Makanya kemudian dia butuh jasa-jasa orang untuk membantunya. Begitu. Dan untuk terbit di jurnal terindeks Scopus itu Bapak Ibu, kalau kita nggak ahli-ahli banget untuk mencari jurnal yang bagus, berkualitas, dan reviewnya ketat, itu kita bisa bayar puluhan juta. Di Indonesia itu sudah sampai 12 juta. Di luar negeri itu 35 jutaan. Dan alhamdulillah saya selama terpublikasi nggak pernah mengeluarkan uang. Ya, saya menjadi guru besar itu tulisannya ketika mengikuti conference di Kudus ya. International Conference di Kudus, ada Aminah Wadus saat itu, dan artikel saya terpilih menjadi yang terbaik, dan kemudian secara afirmatif diminta untuk masuk ke dalam jurnal KIJIS Q1 itu tanpa bayar, dan afirmasi cepat. Ya biasanya kan minimal reviewnya tuh 6 bulan Bapak Ibu, ya untuk bisa terbit di jurnal terindeks Scopus. Jadi nulis artikel itu tuh Bapak Ibu bisa menghadirkan banyak income sebetulnya. Dan saya termasuk orang yang suka nulis, dan kemudian dalam konferensi di Samarinda dulu itu saya dapat uang 20 juta karena menjadi artikel terbaik juga. Ya. Jadi nih Pak Nur Hadi, kalau serius-serius banget mau nulis itu, insya Allah nanti rizkinya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Makanya kemudian Bapak Ibu sekali belajar gitu ya, sekali belajar mata kuliah ini, bukan hanya nilainya bagus di mata kuliah saya, tapi juga ke depannya kalian bisa menjadi orang yang berguna untuk yang lain, ataupun kemudian untuk pengembangan karir kalian masing-masing ya. Nah ini bedanya ya. Jadi kalau artikel itu memang harus dari riset mini, permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang kemudian kita mencoba untuk menghadirkan alternatif solusinya, kita paparkan dalam tulisan artikel ya. Kita coba lihat di sini Bapak Ibu. Jadi jenis artikel itu macam-macam. Ada yang namanya kajian literatur, ada namanya kajian lapangan. Kalau kajian literatur itu memang berdasarkan beberapa karya-karya orang, kemudian ada analisis kita untuk kemudian bermain di situ, mempertemukan antar berbagai teori. Contoh misalnya, berbicara tentang psikologi belajar. Ada banyak orang berbicara tentang psikologi belajar tapi menggunakan perspektif barat. Tapi kemudian saya mau mencoba untuk melihat bagaimana psikologi belajar itu digunakan, dibicarakan dalam perspektif Islam.
Sebanyak apa kira-kira kajian-kajian turos, Al-Quran, hadis berbicara tentang psikologi belajar. Nah, ini adalah kajian literatur. Hanya melalui beberapa teks, Al-Quran, hadis, dan beberapa kitab para ulama psikologi muslim lainnya itu, saya merumuskan dari situ bagaimana Islam berbicara tentang psikologi belajar. Nah, itu kajian literatur. Tidak ada sentuhan dengan masyarakat. Ya, hanya murni telaah dokumen. Kalau kajian lapangan, ya kita harus terjun ke masyarakat, kita membuat instrumen, kita gali instrumennya, gitu ya. Nah, kemudian data-data dari jawaban-jawaban respon orang lain itu kita olah. Nah, itu namanya kajian lapangan. Kajian lapangan itu ada banyak macam Bapak Ibu. Ada kualitatif, kuantitatif, dan juga mix, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menggunakan numerical angka. Ya, biasanya judul-judulnya tuh pengaruh apa kepada apa, hubungan apa dengan apa, nah gitu ya. Oh, angkanya menunjukkan ada hubungan loh. Oh, angkanya menunjukkan tidak ada hubungan loh. Nah, itu namanya kuantitatif. Ada angka yang muncul di sana yang kemudian kita berikan makna. Kalau pendekatan kualitatif tidak perlu angka. Nah, dia sukanya narasi Bapak Ibu. Ya, kalimat kayak gitu ya, paragraf kan begitu ya, hasil interview dengan siapa, observasi, nah itu namanya kualitatif. Kalau kualitatif itu nggak perlu banyak orang, 1, 2, 3 orang, misalnya saya meneliti tentang bagaimana seseorang itu menggunakan hijab, apa kira-kira pengalaman dirinya ketika menggunakan hijab di misalnya negara-negara non-muslim, misalnya begitu. Nah, pengalaman-pengalaman mereka, fenomenologi yang terjadi ketika mereka kemudian berhadapan dengan orang non-muslim, konflik-konflik yang terjadi di sana, untuk 1, 2, 3 orang saja sudah representatif menunjukkan hasil yang valid dari penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif tidak begitu Bapak Ibu. Jadi dia perlu populasi, ada kata-kata populasi sampel itu pasti kuantitatif. Kita misalnya bisa melakukan survei masyarakat yang ada di Cirebon, ada berapa totalnya, 3.000 berapa, saya ngambil 5% misalnya begitu, 5% berapa tuh? Oh, itu lebih dari 50, lebih dari 100 kan ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Nah itu, jadi dia meluas tidak mendalam. Tapi kalau kualitatif itu dalam, mau 1, 2 orang, tapi kalau dia adalah informan kunci, nggak masalah. Yang penting kriterianya jelas. Ya, jadi mendalam tidak meluas untuk kualitatif. Ya. Yang penting kemudian kita bisa menggali data, bertanya, mengembangkan pertanyaan dan lain sebagainya. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif enggak terukur Bapak Ibu. Bikin soal-soal, kemudian soal-soal itu dilihat validitasnya gitu ya. Ada yang berguguran, oh dari 50 soal yang saya buat, 7 itu dikatakan tidak valid, yang saya pakai cuma 42. Dan 42 itu yang kita pakai. Keluarlah angkanya, sangat baik, tidak baik, dan sebagainya itu ya. Kita kuantifikasi angkanya, kita olah, keluar segini angkanya. Dan angka ini menurut statistik artinya apa? Itu kuantitatif. Nah, ada juga yang mixed method gabungan. Ya. Nah, gabungan itu adalah misalnya saya ingin mengembangkan bahan ajar ya berbasis coding dan artificial intelligence. Ya, saya ingin mengembangkan itu dan kemudian ingin mengukur apakah bisa itu berdampak meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pendidikan agama Islam di SMK atau tidak. Nah, di awal itu ketika mengembangkan bahan ajarnya, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Saat bahan ajarnya sudah jadi, saya ingin mengukur efektivitasnya, saya menggunakan kuantitatif. Oh, ada loh efeknya, ada loh pengaruhnya gitu ya, dari bahan ajar yang sudah saya kembangkan ini. Nah, itu namanya mixed method. Mixed method itu gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menemukan ide kreatif yang memang kita harus punya pola pikir yang progresif ya. Critical thinking-nya jalan, berpikir kritisnya tuh harus jalan, ingin tahu ya, rasa ingin tahu ya. Ya, kalau Najwa Shihab itu kan memang ahli ya untuk menggali informasi ya. Biasanya orang-orang jurnalis awal itu dipersenjatai dengan 5 pertanyaan, 5W 1H. What, why, who, where, kan begitu ya, how, dan lain sebagainya itu ya.
Jadi selalu muncul begitu. Kapan itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Gitu ya. Di mana itu terjadi? Siapa yang melakukan ini? Gitu pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini adalah pertanyaan kritis agar kemudian kita mendapatkan ide. Ya misalnya contoh Sri Mulyani sekarang di PHK mengundurkan diri, tapi kemudian banyak orang yang pro dan kontra kan begitu ya. Nah, ternyata penggantinya ada masalah lagi kan gitu dengan kata-kata ataupun narasinya. Nah, itu kan bisa memunculkan pertanyaan kepada kita, apa yang kemudian terjadi pada Sri Mulyani? Kebijakan apa dia yang kemudian dia telurkan sehingga kemudian menjadi kontraproduktif untuk dirinya sendiri? Apakah kemudian, terus begitu Bapak Ibu, ada masalah apa dengan pemerintahan kita saat ini dalam konteks ekonomi bangsa, misalnya gitu. Nah itu kan menarik untuk kemudian bisa muncul ya pertanyaan-pertanyaan. Atau mungkin teman-teman melihat KDM ya, Bapak Aing ya, Bapak Ibu. Nah, itu kan menarik itu kebijakan-kebijakannya, anak-anak ditaruh di barak. Nah, kita pertanyakan tuh bagaimana kemudian orang tua memaknai proses anak-anaknya itu dilatih di barak. Apakah kemudian pola pembelajaran parenting dari orang tua kita itu tidak lagi efektif saat ini? Itu. Kenapa kemudian ada banyak respon positif terkait dengan barak itu yang tadinya imajinasinya negatif menjadi positif saat ini. Jadi dari situ saja Bapak Ibu bisa melahirkan banyak tema penelitian. Mau ditanya strateginya bagaimana kira-kira barak militer itu bisa melatih integritas kan begitu ya. Secara fisik juga iya, mentalnya juga lebih kuat kan begitu ya. Anak-anak lebih percaya diri dan lain sebagainya. Itu bagaimana strateginya? Satu tema. Belum lagi tema yang lain Bapak Ibu, dampak ya dari proses pelatihan di barak itu terkait dengan peran orang tua di rumah kan gitu ya. Itu kan juga hal yang berbeda. Jadi dari satu kebijakan KDM melahirkan banyak tema. Belum kebijakan KDM yang lain, anak-anak sekolah suruh jalan dan lain sebagainya. Wah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar punya jiwa meneliti itu, punya radar penelitian, insya Allah akan melahirkan banyak karya tulis di sini. Nah, saya ini hanya ingin memicu kalian saja untuk kemudian punya ide kreatif ya. Jadi jangan-jangan judulnya itu lagi ya. Jadi strategi belajar ini terhadap ini. Gitu terus ya, kayak yang kurang menarik. Ada banyak isu yang menarik dan seksi untuk kita telaah yang kemudian seringkali kita tidak mau mengambil tantangan untuk melakukannya ya. Nah ini sumber itu, ide itu dari mana saja? Banyak Bapak Ibu. Yang tadi itu pernyataan pemegang otoritas ya, kebijakan. Bisa jadi dari seminar, diskusi, dan tema conference. Bapak Ibu kan sering dapat WA ya. Ada seminar di IAIN tentang ini. Ada conference temanya ini, sub-sub temanya ini. Saya terus terang seringkali terinspirasi untuk mendapatkan tema menarik itu dari conference-conference yang dimunculkan. Ya. Dari flyer-flyer yang ada itu sudah bisa memicu, oh sekarang itu trennya lagi berbicara tentang ekoteologi, oh sekarang itu trennya lagi berbicara tentang inilah gitu loh Bapak Ibu. Ya, atau kalau saya secara pribadi itu kalau konferensi itu selalu ikut dan kemudian kan ada banyak room ya, ada banyak kamar. Ikut dari satu kamar-kamar yang lain, cari tema-tema yang menarik. Dan dari situ kemudian bisa melahirkan artikel yang lain, baru lain lagi Bapak Ibu. Ya. Saya misalnya tahun 2023 ikut conference di Bandung, Kambal misalnya gitu ya. Ada presenter yang berbicara tentang masalah residensi keluarga, tapi perspektifnya berbeda. Kemudian dari situ kemudian saya terinspirasi, nulislah tentang ini. Akhirnya kemudian artikel saya malah kemudian terbit juga di IGIS. Ya, konferensi yang lebih bergengsi ya kemudian. Karena apa? Karena terinspirasi dari presentasi orang di konferensi yang ada di Bandung. Nah ini Bapak Ibu, sumber ide itu bisa dapat dari mana saja. Atau Bapak Ibu, kalau dekat dengan kampus, datang ke kampus, ke perpustakaan, baca-baca laporan penelitian orang. Tema-temanya apa saja nih, nah, gitu ya. Nah, lihat Bapak Ibu, yang membuat saya tertarik itu di mana, mana tema yang menarik itu. Atau browsing di internet, pernah buka Google Scholar nggak Bapak Ibu sekalian? Buka Ibu. Kalau udah biasa buka Google Scholar mencari tema itu gampang banget Bapak Ibu. Oh, Google Scholar. Iya, Bu. Misalnya Google Scholar atau Google Cendekia, ya. Misal pengasuhan orang tua, nah gitu ya. Otoriter dan apa? Boleh Bapak Ibu itu beberapa kata. Itu nanti muncul Bapak Ibu sekalian.
Kalau udah muncul, dilihat paling bawah, baru satu yang Bapak Ibu lihat, halaman pertama. Ya, lihat halaman keduanya. Jadi judul itu bisa gabungan dari beberapa judul yang ada. Oh, saya kayaknya tertarik ngambil kata pembukanya saja dari tema ini. Kata terakhirnya saya ngambil dari tema yang lain, digabungkan. Yang penting kemudian Bapak Ibu punya pemahaman tentang bagaimana konsep menghubungkan antara satu tema dengan tema yang lain. Atau mungkin dari pengalaman pribadi, nah gitu ya. Bu, saya kok mengalami kesulitan begini, ada apa ya begini, nah gitu. Beberapa mahasiswa misalnya membahas tentang fenomena butterfly, misalnya generasi butterfly, karena mereka mengalami, ya. Bagaimana misalnya orientasi cinta, jatuh cinta dan sebagainya itu membuat mereka itu menjadi apa ya, turun semangat juang untuk belajarnya, gitu. Ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ada banyak sekali yang mungkin bisa kita gali ya dari sumber-sumber ide yang bisa muncul untuk tema penelitian kita. Pastikan ketika kemudian kita akan menetapkan sebuah tema, Bapak Ibu lihat apakah tema itu punya manfaat, kontribusi atau tidak. Apakah Bapak Ibu punya kemampuan untuk melakukan riset itu atau tidak. Misalnya saya mau berbicara tentang KDM. Saya ini orangnya malas jalan, malas ke misalnya kan menggali data KDM wawancara kayaknya nggak mungkin. Ini jangan dilakukan. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan diri, ya. Menarik atau tidak? Ada inovasinya atau tidak? Spesifik atau tidak? Semakin spesifik, semakin laku. Semakin luas, semakin tidak jelas. Ya. Makanya kemudian Bapak Ibu pertimbangkan ini sebelum kemudian nanti komunikasi dengan saya terkait dengan judul. Ya. Ada FGD, kalau bisa ada WA group tersendiri untuk penulis artikel. Dan kita sering-sering komunikasi, curah pendapat antara teman, dan kita pantik teman-teman yang lain agar kemudian idenya muncul. Makanya kemudian siapapun yang sudah konsultasi harus dimunculkan judulnya di WA Group. Judulnya ini, tujuannya ini. Biar kemudian itu memantik teman-teman yang lain, kok judulnya dia menarik ya, kenapa judul saya enggak, kan gitu ya. Nah ini bisa menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk belajar dari kesuksesan teman-teman yang lain. Oke, nah hal yang teknis untuk menulis artikel Bapak Ibu. Monggo dicatat Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu konsul Japri dulu kepada saya terkait dengan judulnya. Kalau judulnya sudah saya ACC Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lanjut untuk menulis tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian itu minimal 3-4 ya. Kalau tujuan penelitian sudah oke di ACC, Bapak Ibu lanjut untuk menulis instrumen pertanyaan. Jadi satu tujuan penelitian itu bisa 5, 7, sampai 10 instrumen pertanyaan yang akan digali. Ya, kalau tujuannya ada 3, misalnya tinggal dikali aja. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu saya kasih waktu Bapak Ibu untuk menggali data di lapangan. Gali data boleh wawancara langsung, boleh bikin Google Form. Google Form tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu, Nanti Bu. coba ya. Google Form nanti kemudian di Google Form itu nanti ada banyak alternatif jawaban ya. Bapak Ibu kalau misalnya kuesioner ya, misalnya kuesioner itu alternatif jawabannya sangat setuju kan begitu ya. Nah, tinggal dicari aja yang seperti itu. Kalau kemudian Bapak Ibu kepengennya jawabannya panjang lebar, ada tuh paragraf yang dipilihkan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengganti wawancara kalau kemudian jauh-jauh seperti misalnya saya mau menggali nih data dari Bapak Ibu sekalian tentang isu tertentu misalnya gitu ya, saya bisa menggunakan itu. Ya, contoh suami saya akan meneliti di Maroko. Bikin pertanyaan saja, masukkan ke dalam Google Form, kemudian di-share kepada teman-teman diaspora. Kok suaranya rusak ya, apa ya? Nah, kemudian diberikan kepada mahasiswa yang ada di Maroko sana. Jadi meskipun jauh, kita tetap bisa dapat datanya. Yang penting kemudian tool yang kita gunakan itu sesuai ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau data dari mereka sudah merespon, sudah menjawab pertanyaan, maka kemudian Bapak Ibu tinggal menuliskannya di dalam artikel. Nah, ketika menulis artikel, yang pertama ditulis itu bukan abstrak ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah hasil penelitian. Karena Bapak Ibu kan sudah dapat datanya di lapangan.
Tinggal kemudian menyajikan data lapangan itu ke dalam narasi hasil penelitian. Ya, kalau hasil penelitian sudah ditulis, baru ke pembahasan. Halo, bisa di-mute dulu ya. Nah, kalau sudah pembahasan, masuk ke penutup pendahuluan, lalu metode penelitian, baru terakhir adalah abstrak. Ya. Nah, ini identitas awal. Jadi kalau mau lihat artikel itu biasanya ada identitas awal artikel ya Bapak Ibu, ada judul, ada nama penulisnya, ada universitasnya atau afiliasi lembaga, ada email, ada abstrak, ada keyword. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ada judul, nama, universitas, ya, email, abstrak, dan kata kunci. Terlihat ya? Oke, abstrak itu terdiri dari apa saja? Ini Bapak Ibu. Jadi abstrak itu terdiri dari latar belakang. 1 sampai 2 kalimat saja. Oh, suaranya mantul ya? Pak Nurpatri, mohon dimatikan. Pak Nurpatri, ada yang kontrak. Halo, ada yang japri deh. Aja orangnya harus ditelepon tuh. Dah, lanjut ya. Oh, masih tuh. Jadi dalam abstrak itu Bapak Ibu minimal ada 4 hal. Pertama, prolog ya. Prolog itu isinya latar belakang masalah. Biasanya dia tidak boleh panjang-panjang. 1 kalimat cukup. 1 sampai 2 kalimat saja. Tapi kalimatnya yang mengandung masalah ya. Fatherless, misalnya temanya tentang fatherless. Fatherless itu tidak ada bapak. Baik itu akibat meninggal dunia ataupun ada bapaknya tapi ternyata tidak berfungsi sebagai ayah. Tidak pernah mendampingi anaknya, kan begitu ya. Jarang berkomunikasi dan lain sebagainya. Makanya kemudian ada kata namanya fatherless ya. Nah, mahasiswa saya ini meneliti fatherless di Majalengka. Dia mengatakan fenomena fatherless di Majalengka menjadi tantangan bagi perkembangan emosi dan sosial perempuan dewasa awal. Keterbatasan kehadiran ayah dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola emosi sosial untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, 1 sampai 2 kalimat yang tadi saya bacakan itu adalah pernyataan yang mengandung masalah. Betul ya? Pernyataannya bukan positif ya Bapak Ibu ya, tapi negatif ya, karena masalah gitu ya. Oke, setelah itu kita berbicara tentang tujuan. Penelitian ini karena itu bertujuan untuk apa? Mau tahu gambaran fatherless di Majalengka itu gimana pada perempuan dewasa awal. Kemudian kedua, ingin tahu nih faktor-faktor penyebabnya apa, kan gitu ya. Ketiga, mau tahu dampaknya apa dari fatherless itu terhadap perkembangan emosi dan sosial perempuan dewasa awal. Ketiga, setelah kita mengungkapkan semua tujuan, jadi tujuannya itu tidak di list ke bawah Bapak Ibu dalam bentuk paragraf saja. 1, 2, 3 masih dalam paragraf. Kalau sudah berbicara masalah, prolog di awal, kita berbicara tentang tujuan. Ketiga adalah metodenya. Kita menggunakan apa? Yang tadi itu kualitatif, kuantitatif, atau apa? Lalu, siapa yang nanti akan kita gali datanya? Nah, di sini kan 3 orang perempuan dewasa kan? Kenapa? Karena cukup kalau untuk kualitatif mah ya, 3 orang juga nggak apa-apa. Tapi kalau kuantitatif harus banyak. Nah, setelah itu adalah hasilnya Bapak Ibu. Nah, hasil ini harus dicermati. Dengan tujuannya itu harus selaras. Kalau tujuannya 3, maka hasilnya juga harus ada 3. Jadi hasil penelitian itu menjawab tujuan penelitiannya. Pertama, gambarannya seperti apa? Itu dilihat dari kalimat pertama ya. Hasil dari fenomena fatherless pada dewasa awal ditemukan bahwa minimnya keterlibatannya bla 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 bla. Sampai sini nih. Kemudian faktor-faktornya apa? Adapun faktor-faktor penyebab fatherless pada 3 perempuan dewasa awal disebabkan oleh gitu. Ada kan? Lalu dampaknya apa? Ada, coba lihat dulu. Ketidakhadiran ayah berdampak pada
1, 2, 3. Kekosongan emosional, kesulitan dalam bersosialisasi, dan rendahnya rasa percaya diri. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu abstrak isinya ya. Kata kuncinya adalah konsep-konsep inti yang muncul dalam keseluruhan isi artikel. Poin intinya bicara tentang apa. Lalu kalau sudah abstrak, kata kunci, yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa sih? Minimal ini Bapak Ibu. Kalau tadi abstrak itu di awalnya harus ada prolog yang mengandung masalah, sama di pendahuluan juga sama. Bedanya kalau dalam abstrak itu hanya 1-2 kalimat saja. Sementara dalam pendahuluan boleh dalam 1 paragraf ataupun 2 paragraf. 1-2 paragraf itu berbicara tentang masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah benturan antara idealitas dan fakta. Ya, harusnya begini, tapi fakta di lapangannya begini. Ya gitu ya. Ayah adalah sosok yang bla 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 bla. Dia bisa begini kan gitu ya. Namun fakta di lapangan yang terjadi adalah ada ayah, tapi kemudian kehadirannya tidak dimaknai secara full kan begitu ya. Kehadirannya seperti tidak adanya dari eksistensi diri seorang ayah kan begitu ya. Nah ini kemudian diungkapkan oleh kalian. Ya, ketika berbicara tentang hal itu jangan lupa kita ungkapkan fakta-fakta lapangannya. Hal ini juga terjadi, fenomena fatherless ini juga terjadi di daerah Majalengka. Ada banyak bla gitu ya. Hasil observasi menunjukkan, jadi gitu. Jadi harus ada fakta, harus ada data. Ya, data itu boleh kutipan hasil wawancara, bisa berusaha hasil observasi kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu adalah data. Jadi beda antara fakta dengan data. Kalau fakta itu adalah peristiwa yang terjadi, sementara data itu yang mendukung hal itu. Ya. Jadi pertanyaan pembuka yang umum itu harus mengandung masalah. Masalah itu adalah benturan antara idealitas dan fakta. Ketika berbicara tentang idealitas, pastikan Bapak Ibu harus banyak referensinya. Ketika berbicara tentang fakta, harus dikuatkan dengan data lapangan. Data lapangan ini penting karena apa? Untuk menunjukkan bahwa kita akan meneliti di Majalengka loh, kan begitu ya. Kenapa itu penting membahas di Majalengka? Karena ada sesuatu yang unik yang belum tentu terjadi di tempat yang lain kayak gitu. Itu ya. Jadi argumentasi kenapa kita memilih tema ini dan tempat ini itu akan muncul ketika kita mengungkapkan data lapangan yang berupa kutipan hasil wawancara ataupun observasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita berbicara tentang literatur review. Literatur review itu penelitian-penelitian orang lain, atau bahasa lainnya penelitian terdahulu lah yang relevan. Ya. Penelitian orang lain yang berbicara hal yang sama temanya dengan kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan celah riset kita di mana. Nggak mungkin kan penelitian itu baru banget, nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Pasti pernah diteliti orang. Nah, yang penting bagi kita adalah kita secara jujur mengungkapkan, ini loh penelitian yang sama dengan kita, tapi bedanya dengan saya di sini loh. Saya ingin mengisi celah riset yang sudah ada itu di sini, posisi saya itu. Nah, gitu. Itu menunjukkan apa? Novelty Bapak Ibu, kebaharuan dari penelitian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin mengisi, ingin melengkapi penelitian yang sudah ada. Ini loh yang dikatakan novelty. Ya. Nah, kemudian tujuan penelitiannya Bapak Ibu ungkapkan lagi, pastikan sama antara apa yang ditulis di abstrak dan juga di pendahuluan. Lalu Bapak Ibu menuliskan manfaat penelitiannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada contohnya ya. Fatherless merupakan suatu kondisi bla 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 bla. Fakta di lapangan tuh lihat tuh, ya. Ada kutipan hasil wawancaranya kan ya. Kutipan wawancara dengan siapa, tanggal berapa, di mana ya. Jadi usahakan ada. Lalu kalau penelitian terdahulu yang relevan itu atau literatur review itu seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi diusahakan minimal 3 ya. Jangan lebih dari 5 ya. Boleh 5 tapi jangan lebih dari 5. Boleh 3, tidak boleh kurang dari 3. Jadi sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian serupa yang sudah dilakukan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Junaidin. Tahun berapa, judulnya apa, metodenya apa,
tujuannya apa, lalu jangan lupa Bapak Ibu diungkapkan ya. Penelitian ini sama loh dengan penelitian saya, kan begitu ya. Tapi jangan lupa juga mengatakan bahwa penelitian ini berbeda, berbedanya di mana gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu deskripsikan singkat saja penelitian orang lain. Lalu jangan lupa Bapak Ibu mengungkapkan sama dan bedanya penelitian Bapak Ibu dengan mereka. Itu satu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kedua juga sama Bapak Ibu diungkapkan dalam satu paragraf. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh siapa bla 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 bla, lalu kemudian jangan lupa samanya bedanya apa. Terus begitu sampai 3 minimal. Setelah itu Bapak Ibu mengungkapkan ini tujuan, ya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peran ayah sangatlah penting. Karena itu kemudian penelitian ini bertujuan untuk ayah tadi, ya, ungkapkan lagi 1, 2, 3 dalam narasi paragraf. Setelah itu Bapak Ibu mengungkapkan manfaat penelitiannya. Metodenya Bapak Ibu bisa ditulis seperti ini. Metodenya menggunakan pendekatan apa? Kualitatif, kuantitatif, ataupun campuran. Nah gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu mengungkapkan di dalamnya jenisnya apa. Karena kalau kualitatif itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang kajian literatur, ada yang studi kasus, ya kan? Ada apa lagi? Fenomenologi, ada etnografi, ya. Nah, jenisnya apa kira-kira Bapak Ibu? Studi kasus kah? Deskriptif saja kah? Atau apa? Nah gitu ya. Itu jenis. Kalau yang tadi pendekatan, yang ini jenis. Lalu, teknik pengumpulan datanya bagaimana Bapak Ibu? Menggunakan apa? Kan begitu ya. Wawancara kepada berapa orang, apa yang diobservasi gitu ya, itu diungkapkan. Ya, observasi itu diamati. Lalu kalau data sudah dikumpulkan, teknik untuk mengolah datanya menggunakan apa? Yang paling bawah tuh Bapak Ibu, ya. Data reduction, data display, dan conclusion drawing. Nah, ini hasil penelitian yang paling susah tuh nanti ini Bapak Ibu, ya. Makanya saya katakan yang pertama dan utama nulis itu nanti Bapak Ibu, ketika dalam proses prakteknya nanti, yang pertama tuh ini dulu, hasil penelitian dulu. Kalau hasil penelitian sudah selesai, ke pembahasan, penutup, baru pendahuluan ke atas yang tadi itu. Yang tadi barusan saya jelaskan. Terus pendahuluan baru metode. Baru abstrak terakhir. Nah, hasil penelitian gitu apa sih? Gitu ya. Hasil penelitian nanti lihat tujuan penelitiannya. Jadi ada sub-subjudul dalam hasil penelitian itu. Yang sub-subjudul itu sebetulnya adalah tujuan penelitian kalian. Kalau di sini tujuan penelitiannya ada 3, berarti subjudulnya ada berapa? 3. Copy paste saja. Pertama, gambaran fatherless pada perempuan dewasa awal. 2, faktor-faktor penyebab. Coba kita lihat. Nah itu. Sama kan Bapak Ibu? Ya. Gambaran fenomena fatherless pada perempuan dewasa awal. Nanti ada sub-subjudul kecil lagi. Gambarannya gimana? Oh, fatherless menjadikan seseorang merasa terpuruk. Ya. Nah, ketika ngomong begitu Bapak Ibu jangan lupa di bawahnya dijelaskan dengan paragraf. Paragraf itu isinya apa? Kalimat pembuka dulu, kutipan hasil wawancara yang didapatkan dari penggalian data di lapangan, lalu Bapak Ibu jelaskan, simpulkan, analisis menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Jadi kalimat pembuka, data lapangannya atau kutipan wawancara, kemudian simpulan ataupun analisis. Ini contohnya Bapak Ibu. Kehilangan sosok ayah dalam kehidupan seringkali membuat seseorang merasa terpuruk dan kehilangan arah. Itu namanya prolog ya. Tanpa dukungan emosional dan panduan yang diberikan oleh seorang ayah, individu bisa merasa hampa dan tidak berarti, terjebak dalam perasaan kesendirian dan ketidakpastian yang sulit diatasi. Hal tersebut dirasakan juga oleh informan IN. Nah, hal tersebut itu dukungan ya. Jadi apa yang saya nyatakan dalam kalimat prolog itu, yang prolog itu sesuai dengan subjudul fatherless sebagai seseorang merasa terpuruk ini, gitu ya. Nah, itu harus didukung oleh data lapangannya untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu benar-benar meneliti di lapangan, bukan ngarang gitu loh maksudnya, ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu jangan lupa dalam kurung ya, kutipan hasil wawancara dengan siapa, kapan, di mana. Baru kemudian Bapak Ibu jelaskan, analisis ataupun simpulkan. Ya, nomor 2-nya apa? Nanti faktor-faktor gitu loh Bapak Ibu. Jadi dari gambaran fenomena fatherless saja sudah ada 1, 2, 3 hasilnya. Nah, 1, 2, 3 dan berapa itu adalah hasil dari
wawancara Bapak Ibu. Hasil wawancara itu diolah oleh Bapak Ibu. Kira-kira hasilnya ada berapa subjudul kecil ya, kalau saya kategorisasi gitu ya. Nah, di antaranya adalah Fatherless sebagai, nanti artikel mahasiswa ini akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Kedua, nanti hasil penelitiannya apa? Sesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya apa tuh? Yang kedua, faktor. Yang ketiga, dampak. Faktor-faktor aja nanti ada sub-subjudul kecil lagi kan? Dampak itu nanti ada sub-subjudul kecil lagi kan Bapak Ibu? Nah gitu. Setiap subjudul kecil itu nanti harus dijelaskan melalui paragraf. Tiap paragraf harus ada kata pembuka, harus ada data pendukung, harus ada simpulan. Ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu, pembahasan. Apa bedanya hasil penelitian dengan pembahasan? Coba kita lihat. Ya kan? Habis hasil penelitian apa Bapak Ibu? Pembahasan. Jadi kalau hasil penelitian itu dari instrumen yang kita share itu kepada teman-teman, kita ambil, kita olah, datanya kita display melalui hasil penelitian. Data-data pendukungnya pasti masuk. Dan itu benar-benar dari teman lapangan. Kalau pembahasan itu tidak boleh ada wawancara Bapak Ibu. Ya, dia mendiskusikan temuan kita singkat, jadi temuan kita deskripsikan singkat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan, gitu ya. Terdapat beberapa dampak akibat fatherless terhadap perkembangan sosial emosional remaja. Ya, di antaranya adalah ini. Hasil penelitian ini menemukan apa? Dan temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh, gitu. Jadi hampir sama dengan literatur review. Kita mengungkapkan temuan kita singkat, lalu kemudian kita ungkapkan sama dan bedanya dengan penelitian orang. Bahasanya boleh sama, boleh mengafirmasi, mendukung, selaras dengan, gitu ya. Kalau ternyata berbeda, Bapak Ibu bisa mengatakan menolak. Kan kalau pengaruh begitu ya. Terdapat pengaruh ini. Ternyata penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh ini dan kemudian melihat tidak ada hubungan. Nah gitu. Itu contoh. Jadi kalau dalam hasil penelitian tidak boleh ada referensi yang disitasi, body note nggak boleh, in-note nggak boleh, footnote nggak boleh dalam hasil penelitian. Karena referensi itu sudah tergantikan oleh data lapangan yaitu kutipan hasil wawancara. Tapi kalau dalam pembahasan wajib banyak referensi. Kenapa? Karena dia mendiskusikan temuan kita dengan temuan orang lain. Ini contohnya. Clear ya? Saya ngomong ya Bapak Ibu ya. Ya, Ini Bu. contohnya Bapak Ibu. Iya, Bu. Jelas, Bu. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Jadi temuannya apa? Kemudian temuan ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiromi. Nah gitu. Jadi kita ungkapkan temuan kita, lalu kemudian kita ungkapkan mana penelitian yang sama. Gimana Bu caranya agar kemudian kita tahu dan nemu penelitian yang sama ataupun berbeda? Cari di Google Scholar. Ketik temuan kita ya. Nah, kita ketik kata-kata penting aja dari temuan kita apa, pasti nanti akan keluar di Google Scholar. Baca tuh abstrak di Google Scholar-nya tiap artikel itu. Oh ternyata ini yang hampir sama. Oh ini yang berbeda. Munculkan di sini Bapak. Nah itu namanya Bapak Ibu benar-benar baca ya literatur. Ya. Nah itu pembahasan. Jadi pembahasan itu sub-subjudulnya persis sama dengan tujuan yang ada di dalam hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Banyaknya sama. Ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Baru kemudian kesimpulan ataupun penutup. Jadi penutup itu isi 2 Bapak Ibu. 1 menyimpulkan temuannya, kalau tujuannya ada 3, temuannya 3, maka simpulannya juga minimal harus ada 3 hal yang dibicarakan, meskipun ditulis dalam paragraf. Yang kedua yang harus ada dalam penutup adalah kita berbicara keterbatasan riset kita. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Nah gitu. Itu penting ya Bapak Ibu ya, mengungkapkan keterbatasan riset kita, lalu kemudian kita minta kepada peneliti yang berikutnya untuk melengkapi kekurangan kita dalam hal apa, gitu. Jadi nanti harus nyambung antara saran yang kita minta pada peneliti berikutnya dengan keterbatasan kita. Ya.
Lalu referensi, Bapak Ibu, kalau referensi nanti menggunakan APA ya, style APA ya, Association Psychological ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat tuh di kutipannya ya, psychological, dan 80% harus diambil dari artikel. Nanti kalau APA seperti ini, misalnya nama saya Septi Gumiandari, jadi Gumiandari, S titik. Lalu tahun dalam kurung, lalu nama judul artikelnya, lalu nama jurnalnya, yang dimiringkan nama jurnalnya, bukan judul artikelnya ya Bapak Ibu. Lalu nomornya, dimiringkan juga nomornya, ya, jadi yang dimiringkan itu adalah nama jurnal dan nomornya. Volume tidak usah dimiringkan, jangan lupa halaman berapa sampai halaman berapa. Jadi artikel itu di dalam jurnal itu masuk di halaman berapa sampai halaman berapa. Karena jurnal itu isinya kan banyak artikel ya Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin saja ini ternyata artikelnya dari halaman 85 sampai 90. Dan pastikan nanti Bapak Ibu belajar juga untuk memahami bagaimana menggunakan Mendeley ya. Pernah dengar Mendeley Bapak Ibu? Iya, Bu. Nah, sip, mantap. Kalau sudah pernah dengar Mendeley nanti saling bantu ya. Misalnya, laptop saya tidak support terhadap Mendeley kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa minta tolong kepada teman yang lain. Nah, ini APA Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Google Scholar ya, atau Google Cendekia, tulis aja misalnya penelitian grounded, nanti akan keluar tuh Bapak Ibu. Setelah itu, kalau Bapak Ibu mau cite ya, mau mengutip ya, tinggal ada kata-kata di bawah biru tuh, setiap artikel itu ada save, ada cite, ya, ada save, ada cite ya. Yang diklik itu yang cite, nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Ya, cite ini nanti akan keluar seperti ini. Yang diambil itu adalah yang APA itu yang apa? Ya, bukan Chicago, bukan Harvard, bukan MLA ya, tapi yang apanya. Nah, ini adalah Mendeley Bapak Ibu. Nanti setiap kali masuk ke Mendeley, Bapak Ibu lihat yang paling kanan nih, yang integrasi interkoneksi ini. Jadi kalau saya klik file PDF-nya, akan terbuka yang kanan. Yang kanan Bapak Ibu lihat ya, type-nya gitu ya, judul artikelnya dan lain sebagainya, ini harus rapi. Ya. Jangan sampai ada huruf Cina ya. Seringkali kalau kita asal memasukkan nanti ada huruf Cina di situ. Kita lihat dulu ada nggak yang masih kosong kita isi dan sebagainya, agar kemudian nanti daftar pustakanya secara otomatis Bapak Ibu nanti akan nge-refer dan itu bagus hasilnya. Nah, ini aplikasi Mendeley, silakan dipelajari ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana memasukkan file, saya udah kasih contoh-contohnya tuh di sini. Oke, 5 menit lagi. Menulis itu belum menjadi habit. Dikatakan sudah mentradisi saat kemudian kita itu tiap hari minimal meluangkan waktu 1 jam untuk menulis. Ya, nanti sesuaikan dengan mood kita. Ya, jangan pernah menulis sendiri, ayo buat tim kolaborasi. Ya, nah kemudian teruslah kita mencoba untuk memproduksi keilmuan kita agar kemudian menjadi lebih baik lagi. Ini gampang. Nanti kalau kemudian Bapak Ibu sudah mulai menulis, kita lihat nanti jurnalnya, kita ikuti daya selingkung dari jurnal itu ya. Karena memang untuk menjadi artikel yang terindeks perlu Bapak Ibu? Kerendahan hati untuk kemudian menyesuaikan gaya selingkung jurnal. Jadi bukan kemudian kita menunjukkan bahwa ego kita harus seperti ini, nggak begitu. Karena jurnal itu beda-beda ya. Ada yang mau footnote, ada yang mau endnote kan begitu ya. Nah, kita harus rendah diri nih untuk kemudian menerima review dari mereka kalau catatannya banyak, kemudian mengikuti daya selingkung jurnalnya. Kalau mereka meminta menggunakan APA, kita ikuti APA gitu ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Hello everybody. Izin bertanya Ibu. Boleh silakan. Tanya Ibu. Iya, Siapa dulu? iya. Khairul Fadila. Oke, mohon izin Ibu terkait tugas. Kalau goals dari tugas produksi artikel itu berarti hingga publikasi atau bagaimana Ibu, mohon izin? Enggak, publikasi lama Mas. Terima kasih Sampai Ibu. jadi artikelnya aja. Artikelnya jadi layak publikasi. Oke, hatur nuhun Ibu. Sip, mantap ya.
Yang penting lulus dulu mata kuliah saya. Kalau nggak lulus mata kuliah saya, kamu harus memperbaiki nilainya dengan mempublikasikan sendiri ke jurnal artikel kamu. Boleh klaim nanti nilainya kalau sudah terbit. Gitu ya. Tapi kalau kemudian sama saya, nanti saya yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan karya kamu, tapi sudah selesai dulu. Oke, Mbak Desi, silakan. Ya Bu, mohon izin saya terkait pembuatan artikel itu temanya berkaitan dengan mata kuliah kita kali ini ya? Atau Ya. boleh bebas? Hal-hal yang terkait dengan psikologi ataupun bimbingan konseling, ya boleh Bapak Ibu menulis tentang bagaimana misalnya penerapan bimbingan konseling yang terjadi di sekolah Bapak Ibu, misalnya begitu. Ya, boleh. Atau mau di luar itu nggak apa-apa, hal-hal yang terkait dengan psikologis, permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dikonseling juga nggak apa-apa, Mbak. Ya. Kalau permasalahan rumah tangga nggak apa-apa kan, Bu? Ya, kalau Bapak butuh konseling nggak apa-apa juga. Oh iya, siap. Permasalahan rumah tangga. Ya, sedang Boleh, banyak boleh. menangani kasus, Bu. Siap. Kasus KDRT ya? Nggak, Gimana Mbak Gita? PPK itu banyak yang daftar ini masalahnya, Bu. Daftar apa, Pak? Dampak Perceraian banyak, Bu. Oh, perceraian. Ya, Karena udah lulus P3K. Boleh, kasus perceraian boleh, tapi jangan masuk ke ranah hukum ya. Kita perspektifnya psikologi. Oke? Oke. Oke, Ibu. Makasih, Bu. Oke, Mbak Gita apa Mbak Dita? Suaranya Mbak. Kalau selain aplikasi Mendeley itu ada lagi nggak, Bu? Rekomennya Mendeley ya. Boleh Zotero sebetulnya. Ya? Zotero. Zotero. Oke, terima Kalau kasih, Mendeley Bu. lebih hebat, Mbak. Oh, lebih hebat. Ya, baik. Terima kasih. Terstandar ya soalnya. Ya. Kalau jurnal di Indonesia mayoritas Mendeley. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Nanti insya Allah akan belajar banyak ilmu Bapak Ibu lewat proses kita belajar ini ya. Yang penting kemudian semangat belajarnya yang harus tinggi ya. Jadi jangan mudah patah arang ya, melempem gitu loh. Mengalami kesulitan ini udah nggak bisa begini nggak begitu ya. Harus mentalnya tangguh. Pak Zainal apa Pak Zainal? Itu Pak Asif udah tepuk tangan itu. Waktunya udah habis gitu ya Pak Asif. Bukan itu, Bu. Apa Pak Zainal? Bu, ini sebelumnya mohon maaf, kan tadi ada 3 pilihan, buat buku, buat artikel, sama apa gitu, satunya lupa. Nah, kebetulan kita udah punya skripsi. Apabila skripsinya kita jadikan artikel, itu gimana, Bu? Apakah diperbolehkan? Ini S1 atau S2 ya? Ini S1 atau S2? S1 ya? Saya sudah S1, Ibu. Jadi sebelum saya kuliah PJJ, saya S1-nya itu belum lulus. Nah, kebetulan kan saya ngajar, butuh ijazah linier. Seperti itu, Ibu. Jadi sama dapat info PJJ ini, jadi kita kuliah boleh. 2, Bu. Boleh. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya skripsinya belum pernah dipublikasikan, boleh ditulis untuk menjadi artikel. Tapi konsultasi dulu sama saya ya. Jangan-jangan udah kelamaan, nanti kemudian tidak terupdate isunya, kan begitu ya. Atau isunya nanti tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat psikologi ataupun bimbingan konseling. Nah, ini kita arahkan ya. Itu Mbak Zainal, nggak apa-apa. Dicoba aja. Ya, nanti konsultasi secara pribadi. Sip. Izin, Bu. Nanya, Bu. Ya. Untuk pembuatan artikel itu sendiri-sendiri ya, Bu ya? Apa ada temennya atau gimana gitu, Bu? Janganlah sendiri aja lah, Pak. Oh, sendiri aja? Oh, siap, Bu. Siap. Iyalah. Nanti nanti bareng-bareng suka ini ya, mengandalkan temen. Ya, betul, ya sendiri Bu. dulu. Berkelompok, Bu. Ya, tapi nggak apa-apa, Bu ya, masalah untuk yang psikologi, untuk yang rumah tangga itu nggak apa-apa kan, Bu? Boleh banget, boleh. Ya. Nih balik Ustaz atau ini ke ucapan selamat. Biasanya Bu, kalau untuk artikel lembarnya batasnya berapa, Bu? Gimana, Mbak? Suaranya ya, Pak Suryadi, di mute dulu.
Kalau dari mata kuliah yang sebelumnya, kami kan juga pernah sering dibuat artikel, Bu, dan itu tuh pakai ada batasnya, nggak boleh lebih dari 30 halaman atau 16 halaman. Jadi kalau misalnya sama Ibu, itu kira-kira paling sedikitnya berapa, Bu, gitu. Saya pengen tahu aja kamu bisa mengarang banyak apa enggak ya? Bebas berarti ya, Bu. Setuju. Ya, Tidak ada tergantung data yang kamu dapatkan di lapangan sebetulnya ya. Oh gitu, Bu. Iya, Bu. Tenang aja, nggak akan banyak loh, Mbak. Nggak akan lebih dari 30, 15 aja udah top gitu ya. Oh iya, Bu. Aman nih Oke, Bu, good. dan kita ini pemenang seminar, insya Allah beliau lebih paham. Gimana Pak Elo? Materinya yang tadi bisa di-share di grup nggak, Bu? Iya, materinya pasti saya share. Ya, don't worry. Terima kasih, Bu. Iya. Mbak Elo Handayani mau nanya apa? Mau tanya, Bu, misalkan kan ini disuruh buat artikel. Ketika nanti sudah jadi, itu nanti bisa diangkat ketika skripsi itu, Bu? Bisa pakai tema itu apa gimana ya, Bu? Boleh. Tapi konsul dulu sama saya ya. Iya, maksudnya kan sudah konsul sama Ibu, sudah Boleh. jadi artikelnya. Terus nanti ketika saya harus skripsi, apa boleh menggunakan tema itu kira-kira gitu loh, Bu? Kira-kira itu aja. bisa diangkat gitu. Nggak apa-apa. Jadi skripsi gitu. Nggak apa-apa. Jadi Baik. artikelnya dulu yang muncul baru skripsi. Biasanya begitu ya? Iya, benar seperti itu. Tinggal artikel itu misalnya mini risetnya, tapi nanti skripsi lebih diperpanjang lagi, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, tetap semangat ya. Katanya Pak Zainal Arifin tuh gini, where there is will, there is way, katanya gitu. Manjada wajada, katanya gitu ya. Kalau ada keinginan, ada jalan ya. Ayo sungguh-sungguh untuk belajar. Sayang ya kuliah-kuliah begini kalau untuk asal-asalan ya Bapak Ibu ya. Diseriusi, insya Allah ilmunya akan banyak sekali. Bukan banyak ya, banyak saking banyaknya ya. Bapak Ibu nanti akan belajar bagaimana menggunakan Mendeley. Bapak Ibu nanti akan belajar bagaimana kemudian melakukan sitasi referensi, kan gitu ya. Bapak Ibu nanti akan tahu bagaimana kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam buku sekolah, berseluncur di beberapa literatur dan web, kan begitu ya. Menggali data itu nanti seperti apa ya Bapak Ibu ya. Oh, ini perangkat yang sangat luar biasa kalau benar-benar Bapak Ibu mau berprogres untuk belajar bersama ya. Itu saja pertemuan kita, sudah lebih dari 6 menit ya Pak Asif ya. Semuanya terima kasih untuk partisipasinya, tetap semangat untuk belajar. Dari sekarang yuk PJ kelasnya Pak Asif sama siapa PJ kelas satunya? Kurang tahu Bu kalau PJ. Pak Karom. Pak siapa? Pak Karom, Bu. Pak Karom mana? Pak Karomnya nggak ada. Oh, ketua rombongan ya? Muncul. Rombongan. Pak Karo muncul, Ya, Pak Bu, Karo. hadir. Ini Pak Karom ini. Ya. Ayo didampingi sama ibu-ibu juga ya. Jadi didampingi biar sama-sama kuat ya, karena ini nanti prosesnya kita akan banyak konsultasi dan lain sebagainya ya. Dibuat WA group dan juga sudah mulai ditata dari hari ini siapa akan berperan sebagai apa. Dipetakan ya Pak ya. Siapa yang mau jadi presenter, siapa yang mau menjadi penulis buku, siapa yang mau menulis artikel. Lalu buat WA group tersendiri untuk masing-masing. Oke? Minggu depan siap-siap present. Minggu depan siap-siap presenter pertama ya. Presenter pertama melakukan apa ya Bapak Ibu? Membuat makalah, membuat video presentasi. Sip. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Karom, Pak Asif. Jangan lupa saya minta reportingnya ya, terkait dengan siapa saja akan melakukan apa. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya, tetap semangat, all the best for you ya, semoga berkah pembelajaran kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipoto dulu Ibu untuk Oke, boleh. Besar gini, bisa. Kira lagi. Ayo foto-foto yang cakep dibuka semuanya jilbabnya. Siap Pak. Siap Bu.
tunggu saya deh, Mak. Ya, Bapak Ibu. 1, Ya, 1, 2, 3. Mana jempolnya? Jempolnya mana jempolnya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sip. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Bu Desi, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Share Bu Desi. Terima kasih Bu. Arep ngopo iki? Ayo, bolo-bolo arep ngopo iki?